Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami jelaskan, kami sampaikan kepada para pihak agar tidak prematur dan tidak salah persepsi di dalam menanggapi apa yang kami sampaikan, dan dalam rangka melakukan optimalisasi, jadi mengoptimalisasi laporan saya terkait dengan silent operation yang saya sampaikan selama ini, bahwa beberapa hal yang sebenarnya sudah diketahui khalayak ramai terkait dengan dugaan penyelewengan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dalam kaitan resolusi di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang sampai dengan hari ini belum terselesaikan. Kami sungguh-sungguh memohon pengertian. Ya, kami sungguh-sungguh meminta bantuan dan pengertiannya bahwa kasus ini adalah kasus sindikat. Kasus merupakan sindikasi yang beruntun dan berlarut-larut yang belum terselesaikan. Jadi tidak serta-merta saya menyalahkan pihak Dinas Pendidikan, tetapi bagaimanapun Dinas Pendidikan mesti bertanggung jawab terhadap anak buahnya yang melakukan hal demikian. Jadi kita sudah melakukan tabayun dan jangan sampai timbul mispersepsi tentang hal-hal yang sebenarnya memalukan dan tabu untuk dibicarakan. Hal itu kita tepiskan dulu, kita abaikan dulu, kita fokus kepada permasalahan di mana kedinasan harus bekerja sama dengan masyarakat. Kedinasan harus memiliki pola pemikiran yang lebih dewasa dan matang. Kedinasan harus memiliki koridor berpikir tersendiri, tidak terkooptasi atau terjajah atau tersegmen di dalam defragment yang sebenarnya itu tidak patut untuk diiyakan. Jadi dalam rangka optimalisasi kelembagaan, kami sudah melakukan opsus dan meminta dukungan pemerintah dalam hal mengoptimalkan upaya penyelesaian kasus yang sudah berlarut-larut tersebut. Kembali kami sampaikan dalam klarifikasi yang sebelumnya, yaitu klarifikasi yang tertutup, tetapi karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, maka saya harus menjaga netralitas dan menyampaikan menurut common sense dan akal sehatnya. Jadi yang patut untuk kita garis bawahi adalah bagaimana kita menanggapi dan menginterpretasikan persoalan ini, bahwa ini adalah permasalahan kita bersama, baik desa maupun Dinas Pendidikan, dan saya terkait dengan permasalahan saudara IWW. Jadi ini bukan permasalahan saya. Saya ini menuntut ada permasalahan yang mencakup kedinasan dan saudara IWW. Jadi yang punya permasalahan itu IWW. IWW ini punya permasalahan kriminal dan permasalahan pidana, juga permasalahan perdata. Jadi kita tinjau dari awal tentang mentalitas dan kewarasan saudara Indah Wayu Widiawati ini dipertanyakan kembali, termasuk akal sehatnya ini sehat betul apa rada senteng kan gitu. Jadi yang patut kita lihat adalah aroma tidak sedap yang dilakukan oleh IWW di dalam kinerja yang selama ini, apakah berprestasi atau bermasalah. Tentunya Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo sendiri yang punya monitoring evaluation yang mau menilai tentang kelakuan saudara IWW, sedangkan saya sendiri penilaiannya terletak kepada kepolisian maupun stakeholder, juga di kedinasan, bagaimana kondisi dan konditas saya selama ini di dalam mengkritisi sebuah kebijakan di mana bertentangan dengan akal sehat. Jadi saya menyampaikan saja bahwa latar belakang saudara IWW itu baik atau tidak, gitu loh. Kalau melakukan hal seperti itu, melakukan tindakan-tindakan yang amoral
dan asusila dan tidak memiliki kesadaran, baik kesadaran hukum maupun kesadaran kemasyarakatan maupun kemanusiaan untuk berbagi, tentunya hal itu kita bisa lihat latar belakangnya seperti apa. Karena bagaimanapun kenakalan saudara IWW dan kelicikan saudara IWW ini sudah disampaikan secara tegas dari Pak Didik, karena pendidikannya juga cuma sekedar SMK lalu dikuliahkan oleh Pak Didik menjadi seorang guru PNS pada 2010 diangkat, dan indikasi kenakalan itu menjadi setelah diangkat menjadi PNS, dan dugaan melakukan pelakor, perselingkuhan, gendaan, dan pejinaan, juga kawin lari, dan lari dengan kekasih gelapnya itu secara opsporing sudah kami sampaikan kepada para lidik di Polsek maupun Polres. Namun karena ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, entah itu pertimbangan kemasyarakatan dan kondusivitas politis, hal itu tentu saya menahan diri. Tetapi karena kasus ini berkepanjangan dan ada serangkaian settingan yang dilakukan oleh oknum-oknum di polsek-polsek yang mendiskreditkan dan memojokkan saya, seolah-olah saya ini dianggap membual atau membuat acara, tentu oknum-oknum di polsek terkait ya dulu itu diantara saudara Yanto Blot ya, Subur Cahyono dan saudara Wigno untuk dipertanyakan kapabilitasnya di dalam menangani perkara. Kenapa sampai tidak ditangani? Padahal ini kasus yang betul-betul telah terjadi dan sedang berjalan. Jadi jelas-jelas pelakunya adalah oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati yang diduga dibantu oleh sindikat di polsek-polsek, dan itu perlu dicatat oleh Propam Mabes Polri bahwa penanganan kasus terkait dengan penculikan perampasan atas anak dan istri saya itu dugaan kuat adalah sebuah rekayasa penculikan atas perempuan dan anak, dan disetting sedemikian rupa sehingga kasus ini bisa berbalik menyesar menjadi bumerang kepada saya. Maka tidak salahnya kita bertabayun bahwa ada tripartit, yaitu Dinas Pendidikan, Polsek, terus oknum perangkat desa Karanggayam atas nama Subi, Sutar, dan mantan Lurah Warso yang diduga men-setting dan terlibat di dalam mendanai kasus kaburnya saudara IWW dari rumah dan mencarikan tempat kos. Apa yang saya sampaikan ini sangat beralasan sekali, karena apa? Modus serupa seperti itu sudah dilakukan oleh oknum polisi kepada warga di wilayah Pati, terutama perempuan-perempuan yang ditinggal merantau oleh suaminya ini dengan maksud niat jahat untuk menguras habis aset suaminya, lalu suaminya dikriminalisasi, disiapkan pasal sehingga oknum-oknum polsek ini bisa bermain untuk memeras daripada para korban. Lalu dengan tanpa surat penangkapan dan SOP mereka menangkap dan merekayasa kasus. Para korban ini digebuki di polsek dan ditersangkakan, kalau mau membayar sekian maka dilepaskan, kalau tidak maka ini menjadi permainan dan presiden buruk penegakan hukum tanpa pengawalan. Jadi saya meminta Komnas HAM, Kompolnas, dan instansi terkait di kepolisian melihat, termasuk Irwasda, Irwasum, melihat urgensi permasalahan di Polsek Winong, Polsek Pucawangi, dan Polsek Gabus dan Polsek Tangbak Romol, bahwa di sini ada unsur rekayasa pembuatan kasus atas dasar pesanan politis yang disampaikan oleh Warso, Subi, dan Semi, oknum di pejabat di desa Karangkonang, juga mungkin ada lainnya, diantaranya adalah Warso. Ini mohon agar kasus ini diungkap, siapapun yang terlibat di dalam upaya penculikan, perampasan, kita mintai keterangan, kita sidik apakah itu termasuk kejahatan utama atau hanya delik. Selanjutnya saya tetap meminta agar kasus persekusi dan penculikan atas anak dan istri saya di Jalan Mojolawaran Gabus untuk peristiwa ini senantiasa dituntut dan diungkap oleh kepolisian. Karena saya ragu atas penanganan selama ini, maka kita buka lagi, buka-bukaan agar kasus rekayasa
Penculikan perampasan yang dilakukan Bambang Permati oknum anggota Polres Pati yang membawa kabur atas anak dan istri seorang lain ini, lalu menganiaya suami korban dan mempersekusi suami korban. Satu di antaranya pengakuan itu tidak membuktikan harus ada saksi. Jadi karena yang mengalami adalah saudara korban, maka buktinya ya korban itu sendiri, dan semua laporan itu karena sifatnya itu sesuai dengan koridor SOP dan sesuai memenuhi Porwadelek maupun Osporik, dan praduga tidak bersalah, tidak serta-merta lalu seenaknya aparat penegak hukum APH bermain pungli suap, meminta sejumlah uang di dalam melakukan tekanan dan persekusi kepada yang ditarget, dan kejadian itu jelas adanya unsur rekayasa dilakukan oleh Bambang Permati dan keluarganya agar saudara Dede mengeluarkan sejumlah uang tebusan dan uang 86, dan ini adalah indikasi pemerasan dan pungli atas dugaan serangkaian kasus-kasus yang direkayasa oleh Bambang Permati itu, dan korban diminta untuk menubis atas anak dan istrinya. Selanjutnya bahwa dari delik itu sejak awal kami sudah curiga keterlibatan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, polsek terkait, dan siapa yang mengotai, menyuruh, dan lalu rekayasa lain itu dilakukan oleh ada Agung Dwi Saputra, Ari Astuti, dan mafia atas nama Ririn Gunadi Nandu, dan Sigit, Rusmini, Indah, Wahyu W, Marfu Acipu, Fatim, dan oknum-oknum guru dan kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo di sekitaran IWW yang harus diperiksa semuanya. Dan tentang adanya perbuatan karakter integritas yang seperti itu koridor lain, karena itu adalah koridor etika yang meneliti nanti adalah inspektor. Jadi tolong untuk dikaji, diteliti hati-hati lebih dalam siapa saja orang yang terlibat di dalam dinas Tambak Romo yang tidak uman dalam melakukan kasus ini. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan saudara IWW yang dapat kita sangkakan, ya, pertama bahwa tuntutan pasal 277 KUH pidana dengan ancaman 6 tahun penjara, yaitu pasal 378. Ya, jungto pasal 378 pidana dengan penggelapan, jungto pasal penculikan perampasan dan tipu daya kekerasan, terus pasal PP 10 nomor 1983 tentang tata cara pengajuan perceraian. Ini perlu diungkap karena syaratnya banyak yang dilanggar, adanya dugaan gratifikasi atasannya. Lalu tentang undang-undang kependudukan, jadi pelanggaran saudara Wiwi ini melakukan pindah-pindah penduduk dan tidak lapor lebih dari 14 hari. Harus menjelaskan identitas, lurah Tambak Romonya siapa, lurah Anggabunya siapa. Pasal 296 bis yaitu mengancam hukuman kepada orang dengan sengaja merekayasa kejadian atau penyebabkan suatu perbuatan pidana perdata dilakukan, jelas adalah guru SD 03 Tambak Romo karena 294 bis ayat 2 mengacam orang yang melakukan perbuatan kejahatan sebagai kebiasaan menampung wanita tunasusila bermasalah pidana dan anak untuk dieksplorasi, dieksploitasi, dipekerjakan. Dugaan perbuatan cabul dengan atasan 289, dugaan perbuatan mesum dengan atasan 294, dan sengaja mengadakan transaksi percabulan 296, Dinas Canda Orono dan 333 penyelekapan pelaku kepala sekolah dan pengawas barang siapa menahan seseorang tanpa SOP melanjutkan penahanan itu secara melawan hukum maka dapat dipidana 8 tahun. Pidana yang kami sampaikan lagi yang bisa dijatuhkan di dalam ini adalah fair jaring memberi tumpangan. Pasal 332 KUH pidana adalah usaha melarikan anak, wanita, istri seorang lain dengan tipu daya, kekerasan, ancaman kekerasan, menguasai milik wanita itu dan perkawinan atau tidak dengan perkawinan, permintaan penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan. Ini kan mengadu. B. Jika ia sudah berumur 28 tahun atau warinya sendiri. Penetapan pidana tidak dapat dilakukan sebelum perkawinan putus atau dinyatakan tidak sah 333. Kalau sudah putus tidak bisa dituntut, harusnya bisa. Yaitu ada unsur menyembunyikan, merampas kemerdekaan orang, melarikan anak istri orang yang belum diketahui sah 330 ayat 2 dan penganiayaan 353 354 jungto 55. Yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, mencubit, menempeleng, ini 353, 354, 355. Bahwa dugaan pencurian penggelapan sekarang, penipuan ya 362, 378 dan 374. Barang siapa mengambil sebagian barang orang lain yang sebagian atau keseluruhan itu ada hak milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan sengaja atau dengan maksud melawan hukum dipidana pencurian selama 5 tahun penjara.
Adapun orang lain yang turut serta membantu disebut penadah atau kurir. Jadi ini terkait dengan bahwa beberapa kasus penelantaran dan ingkar janji itu diantaranya satu, bahwa IWW yang ditelantarkan adalah saudara Solihul Hadi dan atau Hilda. Yang kedua adalah IWW melakukan ingkar janji jika nanti diangkat PNS akan membangun rumah dan akan menjaga keharmonisan rumah tangga, memberi pengertian, namun kenyataannya saudari IWW sengaja bikin ruwet dan membalik fakta, kabur dari rumah dengan fakta yang dibuat-buat. Yang ketiga adalah ingkar janji. Jika sudah jadi PNS, maka utang-utang akan dipenuhi, diselesaikan semua. Kenyataannya hal itu adalah pepesan kosong, dia menuntut gugat cerai kepada saya sehingga gugatan duplit itu selesai. Bahwa jika IWW itu telah berjanji atau melakukan perjanjian akan merehabilitasi sakit skizofrenia afektif dan paranoia fobia polisi dan afektif yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan dengan mengeluarkan biaya 100 juta dan janji akan menyatakan resolusi itu dengan biaya 2 miliar 800 juta rupiah. Siapa yang menanggung? Bahwa IWW berjanji akan mencarikan kerja dengan cocok kepada suaminya agar tidak menganggur, menanting balik dan modali. Bahwa nyata-nyata IWW merekayasa kejadian seolah-olah apa yang dia lakukan itu benar, padahal dia menculik atau diculik mafia agar mengeluarkan sebuah uang dan melalui kurir Kardi, Besut, Edi Rustanto dan Bakul Daud Suwu, kurir IWW lainnya, yaitu saksi Gunadi, Suntari, Genjik, Jaswadi, Purwaito, Sargo, dan Budiono. Ada dugaan settingan orang desa Karangkonang atas nama Dwi Agung, Dwi Saputro, Ari Samsu, Siswanto BPD, Harno, Warno, Wandi, dan mantan Lurah Warso. Kami tua dengan ini saudara di Karanggayam atas nama Subi, cari sudah terkait agenda penolakan klarifikasi ini untuk pelantikan dalam operasi senyap dan provokator dalam operasi yang kelas yang menghasut dan membuatnya supaya tidak menggiring opini. Yang lanjutnya adalah yang ke-10, keterlibatan Polsek Winong Gabus dan Tambak Romo bahwa anggota-anggota yang mungkin diduga memiliki kepentingan dan mengetahui adanya proyek persekusi tersebut memilih diam dan tidak ikut-ikut dalam upaya penyelesaian itu. Wawasan Nusantaranya adalah tidak serta-merta ada penyiksaan. Yang terakhir bahwa kaburnya saudari W dari desa Karembung karena tidak cocok saja dengan saudara SH atau delik overshot. Namun demikian karena murni dia adalah piala bergilir atau piala panas borok politik, namun mafia antar desa masih menyebut nama-nama saudara SH atas kecamatan dan antar kota di mana IWW dipakai alat bidak untuk menjabak pejabat-pejabat dinas belang agar terjebak pada sindikat pelacuran dan prostitusi yang dimaksud dan tidak berkirim surat lagi berhenti mengungkap kasus. Ada tradisi kasus di Sugian, Warno, Parmin, dan Hendro. Jadi Setianto kembali melakukan langkah-langkah penyelamatan di Pak Totok atau Kosim Mojowitu, Suudi Ngerang, Soleman Ngerang, Parmi Bayan, dan Solikah. Demikian apa yang saya sampaikan, dan dalam hal sindikat ini kami menunggu jawaban yang terbaik dan bagaimana solusi-resolusi yang akan ditawarkan oleh Dinas Pendidikan kepada kami. Setidaknya kami akan mendapat petunjuk bagaimana saya harus melangkah, karena berkaitan dengan perkara tersebut tentu kita harus menerangkan secara gamblang tentang kondisi saudara IWW yang telah melakukan serangkaian pelanggaran etika, moral, dan susila, di mana PP dan administrasi itu saling paradok bertahun-tahun, bahwa sesuai dengan 378 dalam menyampaikan laporan ini saya sudah laporkan secara berjenjang sampai Polres Pati, menghormati proses hukum dan untuk diteruskan kepada atasannya. Bahwa pasal 15 Undang-Undang tahun 74 di luar dinas, bahwa dalam pasal 15 UU 74 PNS yang melanggar salah satu kewajiban ketentuan maka dijatuhi hukuman disiplin berat. Jadi wajib atasan memberikan jawaban atas kejadian ini. Jadi kami meminta semua pengeluaran dana dan meminta rehabilitasi, minta ganti rugi pembayaran, dan IWW ini diminta mengembalikan hutang yang sudah dimakan taksin. Minimal agar ada itikat baik untuk mengembalikan surat-surat berharga dan talon milik kami, dan untuk hal yang lainnya nanti bisa dilakukan pengembangan kepolisian agar disampaikan secara berkala dan dalam penyelesaiannya itu, dan dilakukan secara tertutup oleh kepolisian, kejaksaan, dan dinas pendidikan, ataupun
di kepolisian terdekat sendiri atau di alternatif lainnya untuk menjaga amanat Bapak Presiden dan amanat Bapak Bupati Pati agar tidak gaduh yang diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan sekeluargaan mungkin, bahwa amanat Bapak Bupati kami pegang setelah kami direkomendasikan untuk bergugat cerai, lalu tidak melakukan somasi apapun. Demikian apa kami sampaikan. Bisa menghubungi lembaga donor KUB Arum Telor. Sesuai permintaan kedinasan, kami menyiapkan permediasi dan siapapun yang berkenan menonton atau mengikuti channel kami di dalam upaya pengungkatan kasus Dinas Pendidikan Tambak Romo bisa mengirim surat ke 082 325 958 964. Saya ulang, 082 325 958 964. Saya Solikul Hadi SAG SPD meminta kerjasama yang baik Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk bersama-sama mengungkap dan menyelesaikan kasus ini secara beradab, secara beretika, secara normatif, secara kemasyarakatan dan secara kenegaraan yang baik. Jangan sampai kasus ini menjalar dan menular kemana-mana sehingga tanpa sanksi yang berat apapun Saudara Iwiwi tetaplah bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak dan menjadi pembelajaran bahwa menyelesaikan waktu itu, menyelesaikan permasalahan itu membutuhkan waktu. Dan saya baru menemukan titik-titik simpul itu pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ada kejelasan di tahun berikutnya atau di kuartal berikutnya. Yang penting kasus ini dapat terungkap dan menjadi pelajaran kemasyarakatan sebagai kontrol sosial. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.